Menjaga ini kan tadi kan Ibu udah kita awalnya ya seperti biasa awal kita akan melakukan pemeriksaan kepada pasien itu sebaiknya kita itu perkenalkan diri dulu ya, walaupun daftar tilik tidak ada, silakan perkenalkan diri. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Kartika, bidan yang bertugas pada hari ini. Jadi sesuai dengan keluhan yang Ibu sampaikan tadi, Ibu membutuhkan asuhan masa nifas ya. Jadi Ibu silakan kembali di tempat Ibu. Saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Tadi alat sudah kita siapin ya, saya akan letakkan alat. Nah selanjutnya adalah tutup sampiran ya. Mana sampiran kita tadi? Ya itu ya. Itu sampiran ditutup. Nanti kalau ujian pakai itu ya, ditutup. Ada mengatakan tutup sampirannya, tutup sampirannya. Selanjutnya setelah tutup sampiran kita lakukan pemeriksaan tekanan darah, periksa tensinya, periksa suhunya. Capek nih. Oke, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Lakukan inform konsen. Ya, jangan lupa tetap melakukan inform konsen. Inform konsen itu apa sih? Jadi fungsi inform konsen ini apabila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ini akan menjadi pegangan kita untuk memberikan keterangan kepada keluarga pasien ataupun pihak-pihak lainnya gitu ya. Jadi selanjutnya kita lakukan pengukuran tekanan darah. Ya, cara mengukur tekanan darah coba ambil harusnya alatnya itu di sini ya. Kita itu berada di sebelah kanan pasien. Ini saya geser dulu. Ya, kita akan melakukan pemeriksaan fisik tekanan darah ya. Ukur tekanan darahnya, ambil tensinya ya. Nah, cara mengukur hasilnya normal ya. Oke, buka lengannya ya. Buka lengannya. Selanjutnya adalah pasang manset. Pasang manset itu jangan berada di lipatan siku ya, tapi buat sekitar 3 cm atau 4 cm dari lipatan siku. Ya 3 jari lah ya, anggap begini ya. Oke. Nah, ambil stetoskop ya. Itu ya. Oke, nah tensilah dia. Pompa ya, pompa. Oke, kemudian turunkan ini nomorkan aja. Nah, yang didengarkan di sini adalah bunyi yang pertama kali kita dengar dan bunyi yang terakhir. Nah, bunyi yang pertama kali didengar itu adalah apa namanya? Diastol, ya. Diastol, sistol ya. Sistol, diastol, MHG, ya. Oke. Ibu hasilnya 128% MHG ya. Tadi saya sudah juga pernapasannya normal. 18 kali per menit, 26 kali per menit, ya. Oke, selanjutnya adalah kita ukur suhunya, ya ukur suhu. Seret, ya Bu, hasilnya low hasilnya normal 37 derajat Celcius ya Bu ya. Jadi kondisi ibu saat ini tidak masalah. Dan untuk di pembuatan aspek nanti semuanya bermasalah ya. Saya hanya mempraktikkan yang normal aja di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita tidak melakukan pemeriksaan rambut. Ya, saya lepaskan semua apa yang bisa saya lepaskan. Lepaskan jalan, nanti ini udah saya lepasin ya, nanti repot saya lepasin. Oke, ini cairan cuci tangan ini boleh diganti dengan hand wash. Ini nggak apa-apa ya. Nah, kita cara yang pertama terus
sini sebenarnya kalian boleh tidak menggunakan handscoon. Boleh ya kalau kalian misalkan berhadapan dengan pasien yang mengalami mastitis ya, pasien dengan mastitis itu kalian harus menggunakan handscoon ya. Kalau nggak mastitis nggak usah ya. Oke, selanjutnya adalah lakukan pemeriksaan payudara ya untuk mengidentifikasi apakah ada komplikasi seperti bendungan ASI, mastitis, kemudian ataupun abses pada payudara ya. Nah, sebelumnya maaf ya Bu ya, saya akan tapi nanti secara ekspresif itu harus teraplikasi ya, supaya nanti pada saat ketemu pasien itu bisa di ekspresikan. Maaf ya Bu ya, saya buka dulu ya Bu. Nah, selanjutnya inspeksi ya, seperti yang Ibu bilang tadi, kondisi payudaranya seperti apa, lihat payudaranya kewarahan atau tidak ya. Kalau nggak ada dicatat ya. Apa nggak ada? Nah, ini udah saya revisi. Ada pengeluaran, apakah dia kolostrum ataupun mungkin abses ya, itu dilihat dulu. Nah, kemudian ini ya, lakukan palpasi ya, lakukan palpasi pada payudara ya. Caranya seperti apa? Pasiennya berbaring, lengan kiri di atas kepala ya. Jadi Ibu mohon izin ya Bu, saya mau melakukan palpasi, mau melakukan pemijatan pada payudara, tapi nggak sakit Bu. Ini saya akan melakukan dengan berbaring ya. Oke, Ibu boleh bergerak ya, jadi rabalah. Nah, gantian ya, raba lagi ya, gitu. Jadi supaya terlihat tahanannya, kalau kita maaf ya, ini saya praktekkan langsung. Jadi gini ya, diraba pasti akan terasa ya. Kalau kalian merabanya gini-gini nggak akan terasa dia luar ASI ataupun ada pengeluaran di luar ASI yang kita lihat, misalkan ada darah ataupun nanah gitu ya. Nah, lakukan prosedur di bagian kanan ya. Tadi sebelah kiri sudah kita lakukan, nah sebelah kanan juga seperti itu. Dan untuk menginspeksinya ini kita lakukan di kedua payudara. Inspeksi dulu, lihat dulu ya, lihat klototin ada yang janggal nggak di payudaranya. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan ini lakukan ya, tahan, kemudian palpasi, tahan, palpasi. Ya, kalau kalian mau melakukan seperti ini boleh juga ya. Melakukan seperti ini boleh juga karena ada penekanan kiri dan kanan ya, boleh. Saya nggak pandai Bu gitu, saya pakainya gini aja Bu, boleh ya. Boleh, asal jangan gini, ini nggak bisa ini kayak gini ya. Oke, selanjutnya kandungan ASI ya. Jadi kita interpretasi. Nah, kalau dia misalkan terlihat bernanah, ya mungkin itu ada abses payudara ya. Nah, kalau abses payudara ini nanahnya harus dihilangkan dengan cara melakukan operasi, dan itu kita harus konsultasi dengan dokter ya. Nah, kalau abses payudara ini payudaranya keras, mengkilat, ada ini ada tanda-tanda ini ya, ada tanda-tanda pengeluaran dari supaya ASI-nya tidak berubah. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan apa? Pemeriksaan abdomen ya. Inspeksi lagi ya. Inspeksi lagi, mohon izin ya Bu ya, buka dulu ya Bu. Jadi tetap jaga privasi pasiennya ya. Mohon izin ya Bu, saya mau melakukan pemeriksaan pada perut ya. Terus lihat inspeksi apakah ada luka bekas operasi, kemudian lihat apakah ada luka yang lain di situ ya, apakah ada luka bekas operasi ya. Luka bekas operasi biasanya di sini ya, di atas simfisis. Nah, apakah ada tanda-tanda yang lain, misalkan ada pembengkakan atau ada dia lembek, berarti ada atonia ya, ada atonia di dalamnya. Jadi atonia ini terjadi ketika uterus tidak berkontraksi. Ini sangat berbahaya sekali dan menyebabkan perdarahan yang sangat hebat karena tidak ada pengikat otot di dalamnya, karena uterus itu lembek, lemah. Jadi
vena-vena arteri yang ada di dalam uterus ini tidak bergerak dengan sempurna, tidak jalan, tidak ada tidak ada pengikat gitu ya, maka terjadilah dia perdarahan ya, terjadi dia perdarahan, darahnya tidak kunjung berhenti kalau dia mengalami atonia. Dan ini bisa terjadi pada ibu nifas. Involusinya itu harusnya normalnya dia 2 jari di bawah pusat, misalnya TFU-nya, ternyata sampai sekarang masih setinggi pusat. Apa yang terjadi gitu ya? Nah, bisa jadi itu tadi ibunya mengalami uterusnya tidak berkontraksi ya, tidak mengalami involusi uteri. Ya, involusi uteri itu artinya keadaan uterus kembali seperti sedia kala, seperti keadaan sebelum hamil ya, yang mana uterus itu besarnya sekitar buah pir ya, beratnya sekitar 80 gram ya. Oke, nah selanjutnya lakukanlah pemeriksaan TFU-nya ya, lihatlah raba di bagian sininya bagus, rasanya keras kok. Ibu gimana sekarang kondisinya, rasanya gimana? Perutnya ada mules nggak? Enggak bidan, tapi biasanya ada kayak pergerakan ya, ada pergerakan di dalam perut. Itu berarti ada ini ya, ada kayak nyeri-nyeri gitu, kayak ada ris minor sedikit. Itu berarti uterusnya berkontraksi gitu ya. Berarti ada uterusnya berkontraksi. SK ya. Nah, kalau dari SK dia itu akan kesulitan untuk BAK. Ya, kalaupun dia BAK kan sedikit-sedikit seperti anyang-anyangan, kalau kalian tahu anyang-anyangan. Dia itu kencing, tapi rasanya pengen kencing, tapi nggak keluar, nggak tuntas gitu ya. Nah, kalau untuk kasus yang agak agak parah, patologi ini bisa dilakukan dengan memasukkan kateter melaton ke uretra ya, untuk mengeluarkan air kencing ini dan memberikan terapi antibiotik yang disarankan oleh dokter ya. Biasanya kita kolaborasi dengan dokter. Nah, selain ini kan baru dia varisesnya kelihatan. Kalau varisesnya kecil, kalau yang gede kayak kelabang, kayak apa itu ya, iyalah terlihat ya warnanya hijau. Oke, selanjutnya adalah lakukan itu ya, tadi lihat apakah ada varises, kemudian lihat lagi apakah ada nyeri tekan ya, nyeri ketekan ataupun panas pada betis. Ini kita tekan, Bu. Gimana rasanya, Bu? Apakah sakit, Bu? Oh, enggak ya. Nah, ketika ada nyeri tekan itu berarti adanya pembengkakan trombofeblitis namanya ya, pembengkakan trombofeblitis, di mana vena-vena yang berada di ekstremitas bagian bawah ini tidak berjalan sempurna ya. Itu diakibatkan mungkin terlalu banyak berbaring ya, jarang melakukan mobilisasi, sehingga terjadi hal-hal yang demikian, atau mungkin alami udem atau tidak ya. Jadi caranya adalah ibu jari yang mana sih? Ya. Oke. Ibu jari ini apa namanya? Tapi orang bilangnya ini jari apa? Anak jarum. Bukan. Ini telunjuk ya. Apa ibu jari bukan jari? Oke. Tekan. Kan satu tangan boleh ya, kalau kau buat, 2 tangan itu boleh. Apakah ada tanda-tanda pembengkakan udem di situ? Nah, kalau dia udem, itu kulitnya itu akan kembali sekitar 1-3 detik ya. Lama kembali. Nah, kalau dia tidak udem, ya udah, dia nggak ada tanda-tanda ini ya, tanda-tanda kayak tertekan, langsung melenyot enggak ya, jadi normal aja. Turgor kulitnya bagus gitu ya. Nah, kasih tahu ke ibu hasilnya, Bu. Hasilnya ibu mengalami, ibu tidak mengalami masalah apapun di bagian kaki ya, kayaknya aman, baik-baik saja. Nah, kalau kalian yang mengambil kasus tanda-tanda masa nifas seperti infeksi pada bagian kaki, ini nanti boleh dimasukkan di asuhannya seperti apa ya. Nah, selanjutnya adalah ini udah pakai perlak ya. Nah, selanjutnya buka pakaian dalamnya, buka ya.
izin Bu, saya buka celana dalamnya dulu ya Bu ya. Kalah ya, dia agak repot, dia berat, ya. Ya, ya, beginilah posisi dorsal recumbent, ya. Nah, inspeksi bagian genitalia, ya. Lihat secara keseluruhan, apakah ada varises, ya. Varises biasanya muncul di bagian vulva ini. Ya, biasanya di bagian vulva, bagian bibir vaginanya biasanya yang mengalami varises itu nggak akan bisa melahirkan normal, ya, karena dikhawatirkan terjadinya pecah pembuluh darah pada saat dia melakukan steneng pengedanan, ya. Oke, selanjutnya lihat apakah ada hematom, ya. Hematom itu dia itu seperti berwarna kebiru-biruan, ya, mungkin bekas dia melahirkan atau ada tanda-tanda infeksi pada daerah jahitan perineum, ya. Selanjutnya apakah jahitannya terbuka, ya. Lihat jahitannya itu apakah sudah kering, apakah masih terbuka atau tidak, apakah ada tanda-tanda infeksi, apakah ada perdarahan, nanah di sekitar jahitan, ya. Nah, selanjutnya lihat bagian anus, ya, bagian lubangnya, apakah ada hemoroid. Hemoroid ini adalah wasir, bagian-bagian bagian-bagian perdarahan atau yang kotoran-kotorannya yang liar, nanti dia kita pakaikan celana dalam yang baru. Di situ ada rumah hygiene. Nanti kita pakai daftar kulit itu, ya. Nah, ini nanti Ibu pengen mana komnya tadi. Nah, ini nggak ada kok ya situ, ya. Oke, kita nanti langsung buang aja ke tempat sampah. Dekatkan, kenapa saya? Dekatkan alat kita melakukan vulva hygiene. Cara melakukan vulva hygiene seperti apa? Ya, jadi kan ke bagian genitalia pasiennya dengan cara kalian udah belajar lah, ya. Kita sekilas saja. Nah, bersihkan bagian atas ke bawah, buang kapasnya. Ya, bersihkan lagi atas ke bawah bagian labia mayora dulu, ya. Baru labia minora. Kemudian labia minora, kemudian bagian vestibulum, ya, ataupun dari klitoris sampai anus, ya. Sudah pakaikan kembali pakaian pasien kita, ya. Membantu ibu memakaikan kembali pakaian dalamnya, ya. Ini terlebih dahulu pasang dulu. Oke, ya, pasangkan ini ke bagian celana dalam, ya. Ya, ini sudah kita pasangkan, pakaikan kepada pasien. Ini buat tempat sampah. Kita pakaikan celananya, ya, Bu. Kakinya diabetes. Kakinya diabetes. Angkat badannya. Dia berat banget, Bu. Nanti kalau mau ujian, nanti misalkan kelompok kelompok ini bimbingan hari ini atau ujian hari ini, kelompok beritahu kepada ibu bahwa pemeriksaan sudah selesai dilakukan dan apa hasil yang sudah kalian dapatkan, ya, sesuai dengan kasus kalian, ya. Kalau saya yang saya dapati di sini adalah bendungan ASI, ya, Bu. Tadi kan saya sudah melakukan pemeriksaan dan hasil yang didapati adalah ibu mengalami bendungan ASI. Jadi tadi ditandai dengan sepertinya payudaranya itu terlihat penuh, ya, Bu, ya. Jadi sebenarnya bendungan ASI ini bisa diatasi dengan cara memberikan ASI secara kontinu kepada bayi, ya, Bu. Atau mungkin nanti boleh kalau sudah kepenuhan boleh diperah, Bu, menggunakan pompa ASI. Pokoknya sebisa mungkin payudara harus tetap dikosongkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu, ya. Nanti jika ada kendala, misalkan bendungan ASI-nya tidak kunjung reda atau mungkin nanti berlanjut ke mastitis, ibu boleh datang lagi, Bu. Nanti akan kita berikan penanganan yang sesuai. Ibu, apakah ada pertanyaan lagi, Bu? Ya, tidak ada pertanyaan.
administrasinya itu boleh diurus sana. Oke, terima kasih. Ya, selesai ya. Semua kita sudah bereskan, kita sudah pamitan dengan pasien. Sudah selesai.